Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi analisis data, ya, analisis data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Sir akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hari ini dalam keadaan sehat? Ya, Sir berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat semua, ya, dan dalam keadaan baik, serta kondisi kalian dalam keadaan fit dalam menerima materi kita hari ini. Ya, adapun pembelajaran kita di hari ini mengenai analisis data, ya, tujuan pembelajarannya yang pertama ialah kalian diharapkan mampu memahami pengertian data. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu memahami berbagai peranan data dalam kehidupan yang didukung oleh berbagai aplikasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kalian mampu memahami metode pengumpulan data yang dilakukan secara kontinu dan otomatis. Nah, tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu kalian diharapkan mampu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sebuah aplikasi. Ya, nanti kita akan praktek bersama-sama di situ. Saya akan tunjukkan salah satu aplikasi yang kita akan gunakan di dalam mengumpulkan sebuah data. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kalian diharapkan mampu memahami nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam analisis data dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kitab Amsal 1 ayat yang ke-7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan core value yang kita ambil di sini sebagai bahan untuk kalian lakukan dalam kehidupan dalam pembelajaran yaitu bijaksana. Ya. Oke, anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita di hari ini yaitu analisis data. Nah, mengenai data tentu kalian sudah mengetahui apa itu data. Data merupakan fakta dari sesuatu. Nah, jadi data bisa diambil dari sebuah teks, ya. Bisa juga diambil dari sebuah suara, bisa juga diambil dari sebuah gambar ataupun sebuah video. Yang dimana sebelumnya dilakukan sebuah pengumpulan data, apakah itu berupa teks, gambar ataupun video ataupun suara, itu dikumpulkan kemudian dirangkum. Nah, nanti dari pengumpulan tersebut barulah diambil suatu kesimpulan atau sebuah jawaban. Nah, anak-anak, peranan data di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, ya, sangat penting. Nah, di sisi lain, berbagai aktivitas manusia saat ini tidak dapat dijalankan tanpa dukungan dari sebuah data, ya, tidak dapat dijalankan tanpa dukungan dari sebuah data. Nah, saat ini juga ada banyak teknologi informasi
yang memproduksi data dengan cepat, serta sebaliknya penggunaannya melibatkan banyak data. Di antaranya, misalkan ya internet, ya internet. Internet itu sudah menjadi sumber informasi yang tidak terbatas. Ya, kalian sudah mengetahui tentang internet. Internet itu kalau kita mencari sebuah informasi di internet itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Apapun itu bisa kita dapatkan dari dalam internet. Nah, ketika melakukan pencarian data dan informasi di dalam internet, pengguna melakukan pencarian menggunakan bantuan mesin, ya, bantuan mesin atau biasa disebut dengan search engine, ya. Salah satunya bisa menggunakan Google, ya. Ya, itu sudah sangat lazim digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media sosial. Nah, media sosial merupakan salah satu produsen data sekaligus pengguna data. Nah, di sini pengguna data yang paling besar, ya, orang-orang biasanya itu menggunakan media sosial sebagai sarana mencari sebuah informasi. Nah, itu sangat besar di situ, ya. Misalnya melalui Facebook, Instagram, ya, dan lain-lain, pet misalnya, ya, dan lain-lain. Nah, banyak contoh-contoh media sosial yang lainnya. Kalian sudah tahu tentang hal itu karena ya anak zaman sekarang pasti banyak sekali media sosial yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, di sini komunikasi yang dilakukan oleh pengguna teknologi semakin hari menjadi salah satu penyumbang data yang sangat besar juga. Ya. Jadi misalnya melalui komunikasi. Komunikasi berupa apa? Telepon, SMS, dan lain-lain. Ya. Rekaman suara. Ya. Kemudian CCTV. Nah, contoh yang keempat adalah CCTV. Nah, CCTV juga penyumbang pengumpulan data terbesar karena di mana-mana sekarang ini pemerintah sudah giatnya memasang CCTV di berbagai sudut-sudut jalan misalnya, di gedung-gedung perkantoran, ya. Nah, itu untuk apa? Ya, untuk memudahkan pencarian sebuah informasi apabila ada informasi yang dibutuhkan, ya. Kelima, yaitu sistem informasi organisasi. Nah, saat ini ada banyak organisasi yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung operasi sebuah organisasi. Ya, banyak hal. Nah, misalnya, ya, misalnya sekolah kita di Kalam Kudus menggunakan sistem informasi untuk mendukung kelancarannya sebuah proses pembelajaran yang ada di setiap siswa yang ada di rumah. Nah, media informasi juga bisa digunakan untuk memberitakan keadaan sekolah kita ke dunia luar, ya. Seperti itu. Nah, yang keenam, Internet of Things. Ya. Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh tentang media yang digunakan di dalam pengumpulan data atau sebuah informasi. Nah, kali ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam pengenalan
aplikasi apa saja yang digunakan di dalam pengumpulan sebuah data. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada salah satu aplikasi bawaan daripada Microsoft Office. Ya, mungkin sebagian dari siswa atau dari kalian sudah mengenal aplikasi ini dan sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi yang kita akan gunakan ialah Microsoft Access. Ya, di mana nantinya kita akan bersama-sama membuat sebuah formulir pendataan siswa baru. Nah, nantinya di dalam formulir pendataan siswa baru itu kalian akan memasukkan beberapa data, ya mungkin data siswa yang ada di dalam Sekolah Kalam Kudus. Ya, coba kalian masukkan ke dalam, lalu akan secara otomatis tersimpan di dalam sebuah database. Nah, begitu simak baik-baik prakteknya, simak baik-baik videonya, dan langsung praktekkan di rumah masing-masing. Ya, shalom anak-anak. Kita langsung saja kepada prakteknya, ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah form pendataan siswa baru, yang dimana nanti kita akan sama-sama mengumpulkan sebuah data tentang siswa baru ke dalam form tersebut, dan nantinya secara otomatis akan tersimpan di dalam database secara otomatis, ya. Nah, aplikasi yang kita akan gunakan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bahwa kita fokus terhadap satu aplikasi yang namanya Microsoft Access. Nah, untuk membuat sebuah pengumpulan sebuah data, ya, kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya Excel, Word misalnya, ya, dan yang lain-lainnya, ataupun OpenCalc, ya bisa juga. Namun kali ini kita sama-sama menggunakan Microsoft Office Access, yang dimananya aplikasi ini dia juga sudah secara otomatis memiliki database-nya sendiri. Nah, nantinya data yang kita kumpulkan, data yang kita masukkan, yang kita input, itu langsung secara otomatis tersimpan di dalam database-nya. Nah, kita mulai saja. Jadi, anak-anak harus menyiapkan aplikasi Microsoft Access, ya, baik itu modul 2016 ataupun sebelum-sebelumnya. Nah, setelah terbuka Microsoft Access seperti ini, ya, langsung saja kita mengklik blank desktop database seperti ini. Nah, diklik 2 kali juga boleh, diklik 1 kali juga boleh. Nah, sekarang kita akan buat tabel database-nya, ya. Oke, kita akan buat. Kita simpan dengan nama B. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengisi file name-nya. Langsung saja kita isi. Ya, kita membutuhkan beberapa data sebagai acuan untuk mengisikan data siswa yang baru
masuk. Nah, kemudian oke, setelah jadi semua seperti ini, kita tentukan tipe datanya ya. Setelah jadi seperti ini semuanya, kita tentukan tipe datanya. Nah, untuk NISN kita gunakan tipe data number karena dia berupa angka. Untuk nama kita gunakan short text ya, baik jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin karena dia berupa pilihan, maka kita gunakan lookup wizard. Nanti akan muncul jendela seperti ini, baru pilih I will type in the values that I want. Kita pilih, lalu kita masukkan jenis kelamin laki-laki, kedua perempuan. Oke, next. Oke, finish. Nah, setelah itu untuk agama juga seperti itu. Karena agama merupakan pilihan, ada beberapa pilihan ya. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, next, finish. Lalu alamat kita gunakan long text karena kadang untuk alamat itu memiliki karakter yang banyak. Tempat lahir short text, oke. Nah, untuk tanggal lahir karena dia berbicara tentang waktu, maka kita pilih date and time ya. Nama ayah kita pakai short text, pekerjaan ayah, pendapatan. Nah, untuk pendapatan kita gunakan currency yang dimana nantinya tipe mata uangnya ya atau jenis mata uangnya dia akan menampilkannya secara otomatis ya. Makanya kita pakai currency. Lalu pekerjaan ibu, pendapatan juga kita pakai currency. Oke. Kita lanjut. Jumlah saudara kita pakai number. Tanggal pendaftaran kita pakai date and time. Biaya juga kita pakai currency. Nah, untuk foto kita gunakan attachment ya. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kita melihat tampilan tabel database-nya ya. Cara untuk menampilkannya tinggal klik yang ada di sini ya. Namun sebelumnya kita harus menentukan primary key-nya. Nah, fungsinya apa? Supaya pada saat kita mencari sebuah data
yang dimana di dalam database-nya sudah menumpuk datanya sampai ribuan data, kita gunakan primary key untuk menampilkan data yang kita ingin cari, ya, sebagai data kunci. Nah, kita jadikan NSN ini sebagai data kuncinya karena NSN dimiliki oleh setiap siswa dan berbeda-beda. Ya. Kita langsung lihat tabelnya. Nah, intinya seperti ini tampilannya, tinggal kalian atur, ya. Untuk tampilannya tinggal kalian atur. Nah, nanti anak-anak di rumah langsung praktekkan, ya, langsung diatur sedikit-sedikit sampai dia rapi betul, ya, sampai dia rapi betul. Sekarang kita buat formnya. Nah, untuk membuat formnya kita langsung masuk ke dalam menu create. Nah, di sini ada pilihan form dan desain form. Nah, kita pilih form, ya. Pilih form. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia secara otomatis langsung jadi seperti ini, ya, formnya. Dia secara otomatis langsung jadi. Nah, langsung dibentuk formnya. Nah, sekarang kita tinggal atur. Oke, ini kita bisa ganti formulir pendaftaran siswa baru. Oke, kalian mau tentukan posisinya juga bisa, tengah seperti ini. Jenis tulisannya juga bisa. Oke, ukurannya. Oke. Ini tinggal kalian atur saja sedikit-sedikit, ya, anak. Nah, sekarang ya, nanti kita lihat di sini formnya sudah jadi, ya. Formnya sudah jadi. Sekarang kita akan mengisikan form ini. Namun kita tidak bisa langsung mengisikannya begitu saja, ya. Nantinya pada saat kita mengisikan ini, misalnya kita langsung isi. Langsung kita form view. Nah, ini form view-nya. Kita mau isikan seperti ini, ya. Kita isikan tapi tidak ada tombol yang dimana nanti fungsinya untuk menambahkan data yang sudah kita isi ke dalam database-nya. Nah, untuk itu kita harus membuatnya terlebih dahulu. Oke, kita buat tombolnya, ya. Kita masuk ke design view, ya, seperti ini. Lalu kita tekan tombol button ini, pilih di bawah sini. Nah, nanti akan muncul jendela button wizard seperti ini. Lalu ada record navigation, record operation, form operation, dan lain-lain di bawah sini, ya. Nah, kita masuk kepada record operation. Nah, untuk actionnya kita
pilih add new record ya. Nah di sini kita ganti menjadi tambah. Oke, next. Sini kita ganti jadi tambah, finish. Kemudian kita tekan lagi dan kita buat satu lagi. Kita pilih record operation untuk tombol hapus. Finish, tinggal kita atur. Nah kalau mau bikin lagi satu, bisa juga untuk tombol simpan ya. Simpan. Oke, simpan. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke form view-nya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan. Oke, namanya misalnya nah, di sini nanti ada tanggal lahir, ada kalender yang muncul, kita tinggal pilih tanggalnya. Ini contoh saja, masuk ya, misalnya kita bisa sesuaikan. Ini contoh saja ya. Oke, nanti fotonya dimasukkan sendiri. Caranya tinggal klik kotaknya, add. Nah, kita tinggal pilih gambarnya ya. Oke, fotonya. Misalkan inilah satu contoh saja. Oke, ya. Sekarang kita mau tambah file yang lain ya. Nah tapi ini juga akan tersimpan secara otomatis di database-nya. Tinggal kita tekan tambah. Nah maka akan formnya akan kosong kembali. Nah data yang kita sudah input tadi dia akan masuk ke database-nya. Nah kalau belum muncul seperti ini, tinggal tekan tombol refresh. Nah, seperti ini ya. Anak-anak silakan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Demikian video praktik pembelajaran di hari ini, dan semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu baru buat kalian, dan juga boleh kalian modifikasi formnya ya. Bukan cuma pendataan siswa baru saja, tapi kita juga bisa membuat form pendataan barang misalnya ya, ataupun form penjualan barang ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi tinggal kalian yang
memodifikasinya ataupun yang mengkreatifikannya. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom. Oke, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita di hari ini mengenai analisis data dan pembuatan formulir menggunakan Microsoft Access. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, diharapkan kalian mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalam materi kita di hari ini tentang analisis data dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Kitab Amsal 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saya berharap kalian mampu bijaksana di dalam melakukan dan menerapkan materi hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.